Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen, guru pamong, penguji UKIN PPG tahun 2024. Perkenalkan, saya Edi Haryanto SSN, guru seni budaya di SMP Negeri 1 Tanjung, sekaligus sebagai mahasiswa PPG Seni Budaya dalam jabatan kategori 1 Angkatan 3 tahun 2023 di LPTK Universitas Negeri Manado. Pada hari ini, Senin 4 Maret 2024, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran pada kelas 8A di SMP Negeri 1 Tanjung dengan materi menggambar komik untuk memenuhi ujian kinerja dalam jabatan kategori 1 Angkatan 3 tahun 2023. Berikut video pembelajaran yang saya laksanakan. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pelan-pelan, pelan-pelan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabarnya? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Ada yang tidak hadir hari ini? Nanti lengkap ya? Lengkap. Oke. Sudah siap untuk pembelajaran hari ini? Siap. Siap? Siap. Siap ya. Seperti biasa, awal pembukaan hari ini kita berdoa dulu ya. Salah seorang siswa nantinya memimpin, silakan dipimpin doa, kita berdoa bersama. Sebelum memulai pelajaran kali ini, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih pada rumah yang sudah memimpin doa. Selanjutnya, seperti biasa kita menyanyikan lagu kebangsaan kita, yaitu Indonesia Raya. Silakan semuanya berdiri. Berdiri, kita nyanyi sama-sama ya. Indonesia Raya. Siap?
sudah lalu ya, tadi sudah kita mengucapkan salam, selamat pagi sudah, berdoa sudah, menyanyikan lagu Indonesia Raya juga sudah. Nah ini ya. Nah tema kita atau judul kita ini menggambar komik dengan teknik manual. Nah sebelum itu Bapak akan menyampaikan dulu kompetensi dasarnya. Yang pertama kompetensi dasarnya itu menggambar komik dengan berbagai teknik. Nah sekarang indikator pencapaian IPK-nya atau kompetensinya yaitu membuat komik dengan teknik manual dengan berbagai tema. Nah itu jadi IPK-nya ini ya, membuat komik dengan teknik manual dengan berbagai tema. Lanjut. Nah sekarang tujuan pembelajaran. Nah tujuan pembelajaran ini setelah nanti kalian ya peserta didik mengikuti proses pembelajaran, ya, diharapkan nanti mampu ya, yang pertama mampu membuat komik dengan teknik manual dengan berbagai tema. Ya. Dan yang kedua mampu mempresentasikan hasil gambar komiknya dengan penuh percaya diri. Nah, jadi ada dua nih. Jadi yang pertama membuat komik ya dengan teknik manual dengan berbagai tema. Jadi nanti temanya ditentukan ya, pilih ya, bebaskan saja. Saya bapak bebaskan ya. Tapi kalau bisa ya temanya berhubungan di pendidikan ya. Terus yang kedua mempresentasikan hasil gambar komiknya dengan penuh percaya diri. Oke, lanjut. Nah ini materi pembelajaran kita yaitu membuat komik dengan teknik manual. Nah ini gambarnya ya. Jadi teknik manual itu dikerjakan dengan tangan ya. Kalau teknik digital itu menggunakan komputer. Nah, ini teknik manual seperti pada gambar ini ya. Jadi materi kita membuat komik dengan teknik manual. Nah, sebelum kita lanjut, mungkin kalian bertanya-tanya komik itu apa sih? Ada yang tahu komik itu apa? Ya, satu aja. Komik itu kira-kira apa? Siapa yang bisa jawab? Apa itu komik itu? Pernah lihat komik ya? Pernah? Di mana lihat komik itu? Di buku. Pernah membaca komik? Pernah. Ya. Apa yang kalian baca dari komik yang kalian lihat di buku cerita di buku komik itu apa? Gambar. Oke, sekarang gambar ada cerita. Nah, cerita ini biasanya mengaitkan dengan gambar. Nah, jadi ada visualisasinya, ada kalimatnya. Yang biasanya ini bersambung. Nah, jadi komik itu adalah suatu karya yang di dalamnya memuat gambar dan cerita. Ya. Nih kita lihat ini. Nah ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia komik adalah cerita bergambar ya, cerita bergambar ya, di majalah sumber kabar atau berbentuk buku yang umumnya mudah dicerna dan lucu. Ya, komik adalah cerita yang bertekan pada gerak dan tindakan yang ditampilkan lewat urutan gambar yang dibuat secara khas dengan paduan kata-kata. Nah jadi komik itu dibuat dengan ciri khasnya, dengan karakternya. Nah biasanya komik itu pasti ada tokoh utamanya, ya. Nah itu. Ya biasanya kalian membaca komik itu komik cerita apa aja? Apa? Cerita apa? Kepahlawanan, ya. Kepahlawanan apa? Contohnya. Komik yang bertema kepahlawanan. Apa ya kira-kira? Apa? Iya, Doraemon, ya. Doraemon, apa lagi? Naruto, betul, Naruto. Nah, itu kepahlawanan itu, ya. Nah, jadi lanjut ya. Nah, ini jadi komik adalah kumpulan gambar ilustrasi yang tersusun berurutan dan terpadu menjadi jalinan cerita bersambung. Nah, itu komik. Nah, jadi sudah jelas kita penjelasan komik itu adalah gambar cerita. Jadi ada gambar, ada ceritanya. Dan biasanya bersambung. Jadi sudah jelas ya, komik itu adalah kumpulan gambar cerita ilustrasi yang tersusun berurutan dengan menjadi jalinan cerita bersambung. Nah ini karya-karya komiknya. Karya-karya komik umumnya cerita-cerita kepahlawanan,
pewayangan, cerita rakyat, humor. Ya. Komik dibuat dalam berbagai macam ukuran sesuai dengan kebutuhan. Bisa dalam bentuk buku, ya, dalam bentuk buku ya seperti kalian lihat. Pernah lihat komik dalam bentuk buku ya? Nah itu biasanya pakai ada series-seriesnya, ya. Mungkin untuk minggu ini ada series pertama, minggu kedua nanti ada series kedua. Itu seriesnya. Nah ini contohnya buku, di komik berbentuk buku, ataupun dalam bentuk selembaran kertas saja. Nah, ini dalam bentuk selembaran kertas ini disebut komik strip ya. Jadi komik strip itu hanya bentuk selembaran kertas cerita pendek saja. Oke ya. Ini. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Silakan kalau ada yang ditanyakan. Oke, ada? Kalau tidak ada, kita ice breaking dulu nih. Ice breaking. Seperti biasa ya, kita menggambar komik. Apa jawabnya? Apa menggambar komik? Yes, 3 kali. Terus sekali lagi, menggambar komik pasti bisa. Apalagi jawab? Yes. Ya 3 kali juga ya. Oke, bisa semuanya? Oke, semuanya gini ya, gitu ya. Oke, yang nyari biar semangat. Oke, Bapak mulai. Menggambar komik? Yes. Sekali lagi, menggambar komik pasti bisa. Yes. Oke, terima kasih. Ya. Kita lanjutkan. Ini. Ya. Nah ini sudah alat dan bahan dalam membuat komik, ya. Ada apa aja alat dan bahan dalam membuat komik? Kertas gambar, oke. Kertas gambar, apalagi? Pensil, apalagi? Warna. Ini ya? Iya, ini warna ini apa nih? Krayon, ya. Tahu ya? Penggaris, drawing pad yang mana? Ini drawing pad ya. Spidol, penghapus, ya. Pak, drawing pad ini untuk apa, Pak? Untuk menambahkan garis. Oh iya, menambahkan garis. Kalian menambahkan garis untuk membuat apa? Membuat gambar hitam putih ya. Jadi drawing pad itu bisa menambahkan garis konturnya, ya, garis objeknya, ya. Bisa juga membuat komik yang hitam putih. Jadi komik itu ada 2 jenis. Bisa berwarna, ya, berwarna yang menggunakan warna ya. Bisa juga hitam putih ya. Tadi hitam dan putih, ya. Hitamnya di spidol hitam, putihnya itu biasanya putih kertas. Ya. Ini sudah membawa semua peralatannya? Seperti tadi sudah? Oke. Lanjut. Nah, langkah-langkah dalam membuat komik. Jadi langkah-langkah dalam membuat komik, yang pertama menentukan topik dan tujuan. Jadi kalian nanti silakan tentukan dulu topik, ya. Topiknya apa? Judulnya apa? Misalkan saya membuat komik tentang humor, ya. Nanti tentang humor. Saya membuat tentang edukasi, komik edukasi tentang pembelajaran, ya. Berarti tentang pembelajaran. Ya, saya membuat komik tentang kepahlawanan, ya. Nah itu silakan tentukan dulu apa tema atau judulnya. Baru yang kedua membuat kalimat singkat dan mudah diingat. Ya, kalimatnya singkat-singkat saja, ya. Ceritanya yang singkat, ya. Supaya jangan terlalu banyak kalimat. Kalau kalimatnya terlalu banyak nanti gambarnya nggak muat, ya. Yang ketiga menggunakan gambar. Jadi komik itu harus ada gambar. Jadi dipadukan gambar dan cerita. Yang keempat adalah menggunakan media yang tepat. Nah, jadi pemilihan media yang tepat juga penting. Ya, pemilihan media yang tepat. Misalkan saya menggunakan media untuk Pak? Pensil warna Pak. Krayon Pak. Ya. Karena lebih cepat Pak krayon. Nah, ini pemilihan media yang tepat ya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Ada? Tidak ada. Lanjut. Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada langsung saja ya, kita
praktek membuat komik dengan teknik manual dengan berbagai tema. Jadi temanya silakan dipilih, ya. Silakan dipilih, ya. Contohnya mungkin bisa dibawa, ya, menggunakan di HP, silakan dicari, ya. Jadi praktek membuat komik dengan teknik manual. Nah, ini sudah ada contohnya, ya. Ini menggunakan komik berwarna. Ya. Oke, silakan dikeluarkan alat dan bahannya untuk membuat komik. Silakan dikeluarkan, letakkan di atas meja. Kita sudah melakukan siapa? Ya. Oke, sudah. Langsung saja kita mulai. Bisa kita mulai? Bisa, mana suaranya nih? Bisa kita mulai? Bisa. Semangat? Sekali lagi kita yang kita kali tadi, ya. Oke. Menggambar komik? Yes, yes, yes. Menggambar komik? Pasti bisa. Yes, yes, yes. Oke, terima kasih. Kita mulai.
Tanam di kafe ini mau ngapain kau? Oke, gimana, sudah selesai? Sudah. Mana jawabannya ini? Sudah selesai? Oke, kalau sudah selesai, seperti janji kita tadi, presentasi hasil karya. Presentasi hasil karya. Oke, jadi kita nantinya presentasi, mungkin perwakilan saja. Nanti Bapak Rasen sudah pengalaman untuk presentasi. Oke, Bapak awali presentasi dari sini dulu. Silakan. Perkenalkan, nama aku Salsabella Novianti. Aku dari kelas 8B ingin mempresentasikan hasil karyaku. Jadi karya komik yang berjudul Jujur ini akan membuat kita semua masuk ke dalam suasana komiknya. Jadi pertama-tama langkah membuat komik tersebut, saya membuat ada 4 strip garis. Jadi pertama, di gambar pertama ada 3 anak suasana di dalam anak kelas SD, sekolah SD. Jadi dengan seiringnya berakhirnya jam pelajaran, mereka semua bersiap untuk pulang dan membersihkan alat tulis dan buku mereka. Salah satu dari mereka di gambar 2 lagi berberes-beres memasukkan bukunya ke dalam tas dan menemukan pulpen yang tergeletak di atas meja. Dia berpikir, pulpen siapa ya ini? Tanpa lama, dia mengumumkannya ke kelasnya. Teman-teman, ini pulpen siapa ya? Dan tidak lama juga, ada temannya yang mengaku bahwa pulpen itu miliknya. Dengan berkata, itu pulpen kulit. Dan teman yang merasa mempunyai pulpen tersebut di gambar 4 atau yang terakhir berkata, "Makasih ya Liv, ini pulpen hadiah dari ayah, untung gak hilang." Jawab Alif, "Sama-sama." Jadi pesan-pesan dari komik yang saya buat adalah belajar kita untuk lebih jujur dan bertanggung jawab. Jujur karena bisa saja si Alif ini mengambilnya tanpa sepengetahuan orang lain. Dan jujur juga yang memiliki pulpen tersebut yang diberikan oleh ayahnya, untung saja tidak hilang. Jadi jujur dan tanggung jawab ini harus diterapkan di kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus ya. Jadi ini kita sama-sama melihat ya hasil komiknya. Warnanya juga bagus ya. Warnanya juga bagus, cerah. Tokohnya juga jelas ya. Ya, tokohnya juga jelas ya. Ini tema yang diambil adalah jujur. Oke, bagus sekali. Jadi jujur ini pesan yang ingin disampaikan oleh komik yang dia buat adalah jujur. Nah, jujur ini adalah suatu perihal yang perlu kita tanamkan ya dalam kehidupan kita sehari-hari supaya nantinya apa? Supaya nantinya dalam kehidupan, ya, menjalankan dalam kehidupan itu enak ya. Kalau sudah jujur itu enak ya. Jadi perlu sekali apalagi ditanamkan dalam sejak dini ya, usia masih usia SD ya, usia belia. Nah, jadi jujur ini perlu ditanamkan sejak dini. Supaya apa? Supaya dalam kehidupan ya itu ya enak. Nah, bagus sekali ya. Oke, boleh tepuk tangan. Lanjut, oke,
satu orang lagi atau dua orang lagi bisa? Silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alia dari kelas 8A ingin mempresentasikan hasil karya saya. Di sini karya saya berjudul Tidak Bermalas-malasan. Pembuatan komik saya ini dimulai dengan gambar manusianya, tokohnya, lalu saya buat tulisan-tulisannya. Sini menceritakan ada ayah dari seorang anak menanyakan kepada anaknya, besok sudah sekolah lagi ya, Fe? Terus kata anaknya, iya Pak, liburannya selesai deh. Lalu di kolom kedua kata ayahnya, terus Fe tidak siap-siap untuk sekolah besok? Siap-siap. Astagfirullah, Fe lupa mengerjakan tugas liburan. Lalu ibu dan ayahnya pun tertawa dengan kelakuan si Fe ini. Kata ibunya, sepertinya Fe keasikan liburan jadi lupa ada tugas. Lalu Fe pun bergegas untuk pergi menyelesaikan tugasnya. Pesan dari karya saya ini, kita boleh bersantai-santai, liburan, tapi kita juga harus menyelesaikan tugas kita agar kita bisa bersantai lebih lama lagi. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih ya, bagus ya ini ya karyanya dari sini Ania. Nah, jadi karya Alia ini ya judulnya Tidak Bermalas-malasan. Ya. Jadi bagus sekali nih ya. Ada 4 strip yang dia buat, ada 4 kolom, ini. Ya, jadi pesan yang ingin disampaikan oleh komik yang dia buat bagus sekali, tidak bermalas-malasan. Ya, jadi perlu diingat bersantai itu boleh, ya, bersantai itu boleh. Tapi tugas sekolah juga tetap dipikirkan, tetap dikerjakan. Ya supaya apa? Supaya nantinya waktu sekolah ya, tiba, ya, waktu masuk sekolah tiba itu tugas sekolah sudah selesai, sehingga bisa dikumpulkan. Ini bagus sekali ya. Ada hal-hal positif yang ditanamkan di sini ya. Oke, boleh tepuk tangan. Oke, satu lagi terakhir. Perkenalkan, nama saya Irana Ramadhani dari kelas 8A. Saya akan mempresentasikan hasil karya saya. Karya saya berjudul Hemat Listrik, komik berjudul Hemat Listrik. Pertama-tama saya membuat sketsa untuk membuat komik ini. Saya membuat stripnya terlebih dahulu, ada 6 strip. Lalu saya menggambar tokohnya atau karakter-karakternya, lalu membuat bendanya seperti sofa, kursi, kipas, dan lain-lainnya. Cerita dari komik ini yaitu ada seorang adik namanya Ray. Dia menyalakan kipas dan AC sekaligus. Dia menyalakan AC dan kipas karena dia gerah, karena harinya panas. Tapi setelah dia menyalakan AC dan kipas, setelah dia menggunakannya, dia langsung pergi, tidak mematikan
AC dan kipasnya. Maafin Re ya Kak, Re janji gak lupa matiin lagi deh. Maafin Re ya Kak. Dan sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini ya, ini ada yang di post komik yang dibuat oleh Aira, bagus sekali ya. Judulnya hemat listrik nih. Jadi hemat listrik. Nah, jadi pesan yang disampaikan tadi sudah cukup jelas. Jadi di dalam kehidupan kita, khususnya di dalam kelas kita ya, kadang-kadang di kelas kita ini listrik itu ya, alat-alat listrik atau elektronik ya, itu bila tidak digunakan itu masih nyala. Nah ini bagus sekali pesan yang disampaikan ya, bahwa kita menganjurkan atau dianjurkan untuk menghemat energi listrik. Jadi barang-barang atau benda-benda elektronik yang tidak dipakai itu sebaiknya dimatikan. Nah seperti yang di dalam komik Aira ini AC nyala, kipas angin nyala. Nah ya jadi ya, boros sekali. Jadi kalau misalkan kalau semua hidup ya tentunya tagihan listrik, pembayaran listrik juga membengkak ya, juga tinggi pembayarannya. Nah jadi dianjurkan kita untuk menghemat energi listrik. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan boleh. Silakan dulu. Oke. Nah jadi kita sudah presentasi. Boleh diangkat karyanya ya. Kita pengen lihat nih. Boleh diangkat karyanya tinggi-tinggi. Semuanya ini adalah karya ya, karya-karya komik kalian ya. Bagus-bagus sekali ya. Kalau bisa ini di figura, dirawat ya. Nah, ini ya. Silakan duduk kembali. Jadi kita sudah praktik ya membuat komik dengan teknik manual. Ya. Nah, habis ini Bapak akan membagikan soal refleksi diri. Nah, silakan kalian jawab ini ya. Nih, hal-hal apa saja yang kalian pelajari hari ini? Ya, silakan dijawab ya. Apa saja, misalkan yang kedua, manfaat apa saja yang kalian peroleh dari pelajaran ini. Ketiga, sikap positif apa yang kalian temukan saat kalian berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Keempat, tantangan apa yang kalian temukan pada kegiatan pembelajaran hari ini. Kelima, apa yang akan kalian perbaiki pada pertemuan berikutnya. Oh, misalkan soal nomor 5 pertemuan ya, yang perlu diperbaiki pada pertemuan berikutnya, mungkin saya lebih semangat lagi untuk membuat komik ya. Kalau bisa strip atau kolomnya lebih banyak lagi, ceritanya lebih banyak lagi ya, sehingga komik yang saya buat itu ceritanya panjang ya, supaya menarik untuk dibaca. Nah ini ya. Jadi mungkin itu ya jawabannya, silakan dijawab ya masing-masing, nanti dia dijawab ya. Nah, jadi Bapak bagikan. Silakan dijawab. Oke, silakan dikumpulkan.
kalau ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita pertemuan berikutnya nanti untuk karya komik, nantinya karya komik-komik kalian ini nantinya bisa dipajang di rumah kalian masing-masing. Ya, jangan dibuang, ya, jangan dirusak. Itu ya, penghargaan sekali buat kalian, kenang-kenangan buat kalian. Ya, silakan dijaga, dirawat, ditempel. Kalau bisa dikuburan. Ini loh hasil karya saya. Demikian, kalau tidak ada, seperti biasa kita akhiri dulu pembelajaran hari ini dengan sama-sama kita berdoa. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih semua. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan.